Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Hitobah tingkat DIY dan Jawa Tengah dalam semarak Hari Santri Nasional SMK Andalusia yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita, sehingga kita dapat menghirup udara segar di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya dari beliau di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Pertama-tama saya ingin membahas tentang bagaimana caranya mencerna ilmu dengan lancar. Ilmu itu sulit masuknya ke dalam tubuh kita kalau kita tidak menempatkan 4 perkara. Yang pertama adalah sering berwudu. Yang kedua, sering bangun malam. Yang ketiga, sering usaha dan sabar. Yang keempat, makan seadanya. Yang pertama, sering berwudu. Sering berwudu itu mencerahkan wajah kita. Kenapa? Karena para ulama, para aulia-aulia, para wali-wali kita itu wajahnya berseri-seri karena beliau itu sering berwudu. Wudu itu dapat mencerahkan wajah kita dan dapat menghapus pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang menghambat dalam otak kita ini, supaya kita bisa menyerap ilmu dari otak turun ke hati. Yang kedua adalah sering bangun malam. Sering bangun malam bukan bangun malam untuk buang hajat, tapi bangun malam untuk memanjatkan doa dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah di sepertiga malam itu Allah membuka pintu-pintu surga bagi orang-orang yang mau melakukan sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat yang lain-lain yang dilakukan di sepertiga malam itu. Kenapa? Karena bangun di sepertiga malam itu bisa mengijabahi atau mengabulkan doa kita. Karena di sepertiga malam itu jelas ya, di sepertiga malam itu banyak dilakukan oleh para wali-wali itu tidak meninggalkan sholat malam, tidak lupa akan bangun malam di sepertiga malam, karena beliau tahu bahwa khasiatnya bangun di sepertiga malam itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah usaha dan sabar. Usaha itu penting dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu tidak bermodal instan. Yang baru menuntut ilmu dalam jangka sebulan sudah menjadi kiai, itu mustahil. Mustahil. Kalau bagi kita semua itu mustahil. Dan usaha yang terus kita lakukan di pondok itu diiringi dengan sifat sabar. Karena sabar adalah kunci kesuksesan, adalah kunci keberhasilan bagi kita dalam menuntut ilmu. Karena ilmu akan masuk kalau kita sabar menunggu ilmu itu masuk ke dalam tubuh kita. Dan usaha yang sekian lama ini kita lakukan itu harus ikhlas semata-mata karena Allah, semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata ingin ilmunya barokah dan ilmunya masuk
kepada diri kita dan bermanfaat bagi nusa agama bangsa. Amin Allahumma amin. Yang keempat adalah makan seadanya. Makan seadanya maksudnya adalah bagi orang-orang yang menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren adalah dengan mau makan seadanya, apa yang dimasak di dapur harus dimakan. Dan jangan terlalu makan yang keenak-enakan, karena makan yang enak-enak itu bisa mengakibatkan kita tertidur, bisa mengakibatkan kita malas karena tidur gitu. Karena tidur adalah suatu masalah, suatu penghambat bagi seorang yang menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren, karena tidur adalah perkara yang sangat susah untuk menyerap ilmu-ilmu kita. Karena tidur itu bisa mengakibatkan otak kita menjadi lemah, menjadi daya ingat kita menjadi lemah karena tidur itu. Karena orang yang sering tidur itu pasti pemalas, ya, pasti pemalas orang yang tertidur itu. Ya. Dari saya, bila ada tutur kata yang salah dan tidak berkenan dalam hati panjenengan semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.